Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena curahan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Haji Muhammad Syamsuddin, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Uning Sartika Dewi SPDI, yang terhormat kepada tamu undangan Ibu Sukaisi SPD MPD, yang terhormat guru-guru Miftahul Huda Al Khair, yang terhormat ibu orang tua wali murid dan seluruh anak-anakku yang kami sayangi. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Akhir Sana dan Pentas Seni TK Islam Miftahul Huda Al Khair tahun ajaran 2024 dan 2025 Selasa 17 Juni 2025. Tepuk tangan. Adapun rangkaian susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat penampilan pentas seni, yang kelima pelaksanaan wisuda tahun ajaran 2024-2025, yang keenam pemberian penghargaan pada murid yang berprestasi, yang ketujuh doa, kedelapan penutup. Marilah bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah agar rangkaian acara kita pada hari ini diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya kepada Ananda Dikta dan Ananda Ajril dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam manusia, yang yaitu
pengestu, pembisik, dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang melantunkan dan kita yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur nikmat kepada Allah yang begitu banyak memberikan kita nikmat sampai saat ini, terutama adalah nikmat umur panjang, bisa silaturahim, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan sehatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ditetapkannya menjadi seorang muslim. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam, kekasih Allah, manusia mulia, pemimpin dunia dan akhirat, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabiin kita diaku sebagai umatnya, mendapatkan syafaat daripada dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bunda Supesi dari Pemda SPDI MPD, Bunda Uning Santika Dewi SPD, Bunda Haja Nurul Khalilah PMD, Bunda Soleha, dan yang lain guru-guru yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takjim saya, mahaba saya, cinta saya. Mudah-mudahan semuanya jadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda, wali murid daripada anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takjim, mahabbah, cinta saya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dicintai Allah, yang perjuangan agamanya dia tidak melihat pahala, dia tidak melihat impak, dia belajar, tidak memikirkan akhirat. Tapi kalau kita niat ibadah, ada unsur dapat pahala,
Mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tidak belajar, dia belajar, tidak bikin pahala. Kalau kita masih terpikir, mudah-mudahan anak-anakku dijadikan anak yang soleh, anak-anak yang penghafal Quran, anak-anak yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya, keluarga besarnya, tetangganya, yaitu wabil khusus agama dan bangsanya. Kepada ibu-ibu yang sama-sama diberkatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita dari awal dididik di sekolahan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kami atas nama keluarga besar daripada Yayasan Miftahul Huda Al Khair mungkin membimbingnya kurang telaten. Apabila kekurangan ilmu yang dibimbing di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar dan seluas-luasnya. Mudah-mudahan dari bekal dasar daripada Yayasan Miftahul Khair ini, Al-Khair ini, anak-anak dikabulkan cita-citanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku yang selalu cinta dengan masjid, dekat dengan masjid, dan sekali lagi kepada ibu-ibunya, nanti setelah lulus dari sini jangan lupa di sini juga ada majelis anak-anak, pengajian anak-anak. Titipkan anak-anak kita untuk selalu istiqomah ngaji dan ngaji sampai mati. Jangan sampai anak-anak kita setelah sekolah kita lepas begitu aja, jangan. Maka kita didik anak-anak kita dimanapun tempat kita berada, yang dekat ada pengajian, kita didik anak kita, kita tanamkan, kita kenalkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita bisa mengasih mahkota di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak kita jadi hafidzah Quran, nanti kita udah disiapin mahkotanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada anak-anak ini seperti ranting pohon masih kecil, kalau pohon kecil itu kita lurusin masih bisa kita lurusin, tapi kalau sudah besar kita patahin patah. Kalau masih kecil masih kita bimbing, bisa kita lurusin terus, kita arahkan dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama daripada keluarga Yayasan Miftahul Al Khair, begitu banyak kerasan kami. Mudah-mudahan yayasan ini bukan jalan di tempat aja. Mudah-mudahan ke depan ini kita punya program, ke depan punya yayasan terbesar. Mudah-mudahan dari awal kita merintis dari kecil, apapun dari kecil, mudah-mudahan Allah jabah doa-doa kita. Kita punya yayasan yaitu SDIT, SPIT dan lain sebagainya. Mudah-mudahan doa daripada ibu-ibu dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf, banyak salah, banyak hilaf, banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Samsudin selaku Ketua Yayasan atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu Kepala Sekolah kita,
Ibu Uning Sartika Dewi, SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ketua Yayasan TK Miftahul Huda Al Khair Bapak Haji Samsudin. Yang saya hormati Ibu Sukesi MPD selaku pengawas atau pendidik kita di TK Cikarang Barat. Yang saya hormati ibu-ibu guru, Ibu Hajah Nurul, ibu-ibu solehah yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pula ibu-ibu wali murid yang hari ini semuanya dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Yang ibu sayangi, yang ibu cintai yaitu anak-anak ibu yang hari ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana memberikan kita syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Haus ya? Ya minum dulu ya, minum. Nah, duduk lagi ya rapi ya nak. Ya duduk yang rapi. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari istimewa di mana hari ini anak-anak ibu yang dititipkan kepada kami insya Allah akan melangkah ke jenjang selanjutnya. Saya selaku mewakili ibu-ibu guru yang di sini mohon maaf ya Bu, mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ibu menitipkan anak ibu di sini banyak kekurangannya dari segi pembelajaran, dari segi penyampaiannya masih banyak kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu ya maaf seluas-luasnya. Dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah mempercayai kami untuk menitipkan anak-anaknya kepada lembaga kami yang insya Allah mereka semua sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya dan selanjutnya. Di sini saya titip pesan dimanapun anak-anak kami ya nak ya, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik, jaga nama baik orang tua, selalu berkata jujur, ingat kewajiban dalam menjalankan kewajibannya terhadap Allah, terhadap orang tua, selalu membantu orang tua, ya. Apa yang ilmu yang dapat di sini semoga nanti kedepannya bisa bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Mungkin ada di sini yang langsung pergi pulang kampung SD-nya atau yang masih di sini yang
tidak bertemu lagi, semoga selalu ingat sama bu guru yang ada di sini. Dulu pernah ibu ajarin di sini, bersama ibu kita belajar bareng, bermain bareng di sini. Semoga itu semua jadi suatu kenang-kenangan yang nggak terlupakan ya Bu. Pesan saya, ketika anak-anak lupa, tolong diingatkan. Kalau dulu tuh pernah belajar bareng sama bu guru, pernah bermain bareng sama bu guru. Oh itu dulu waktu TK sama bu ini gitu. Ketika nanti di jalan bertemu, mohon maaf kalau memang saya tidak menyapa, tolong disapa ya Bu, karena kodratnya manusia itu kita kadang enggak gitu. Bukannya kita sombong atau gimana, pokoknya kita jangan putus silaturahmi. Walaupun kita anak-anak ibu sudah nggak dititipkan di sini, tapi insya Allah silaturahmi kita akan terjaga, akan terjalin terus. Saya kalau udah anak pengennya nangis Bu. Karena apa ya, gitu kayaknya kayak karena sehari-hari sama anak-anak gitu, lebih banyak waktu sama anak-anak gitu, tiap hari ketemu. Jadi kalau kayak mau gini tuh saya berasa gitu, berasa banget kayak dia mau ditinggalin gitu Bu. Gitu. Jadi kayak pesan buat ibu-ibu semua dan anak-anakku, jangan sampai lupa sama bu guru ya. Ada bu guru Ika, bu guru Nurul, bu guru Soleh. Ingat terus ya. Kalau nanti sudah di SD, jangan sampai lupa sama bu gurunya ya. Itu titip pesan dari saya, anak-anak selalu berbuat baik, selalu menjadi anak yang baik dimanapun berada, jaga sholatnya ya, selalu nurut sama orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Itu pesan saya dimanapun berada. Selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong, karena kejujuran itu modal kita untuk kesuksesan. Semoga anak-anak kami Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk ke jenjang selanjutnya, dan apa yang dicita-citakan semoga Allah kabul. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau saya tuh udah nyiapin teksnya tapi nggak bisa, tolong dibaca. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uning Santika Dewi SPDI selaku Kepala Sekolah atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Ibu panel kita, Ibu Sukaisi SPD MPDI. Waktu dan tempat yang kami persilakan. Berdiri ya. Maklum. Masih muda. Maklum udah pernah muda ya. Kakinya. Belum tua belum. Tapi pernah muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak suaranya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Coba bagaimana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Iya, sekali lagi. Kayaknya belum semangat semua nih. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Iya. Nah, coba nanti Ibu panggil TK Miftahul Huda, TK Islam apa TK? Iya. Nanti panggilnya Jaya, Jaya, Jaya. Mama juga ikut ya. Nah, coba TK Islam Miftahul Huda. Jaya, Jaya, Jaya. Lagi. Tangannya begini. Begini tangannya.
Wah, bukan berantem, bukan ya. Tangannya kanan. Mana yang tangan kanan? Tangan kanannya mana? Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Angkat. Kiri. Kanan. Pinter. Kepalkan tangan. Nah, coba. TK Islam Miftahul Huda. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Ya. Jadi, ini kalau Kak diajak semangat dulu, ini pada tidur semua. Ya saya kalau ngedengerin sambutan itu, apalagi ceramah yang berhubungan sama agama, itu banyak godaannya Bu. Mata kita ada yang musap-musap gitu. Ya lama-lama kelihatan. Jadi kayak orang didongengin, gimana sih? Ibu suka dongengin anak kan? Mau tidur ya? Dongengin nggak? Enggak. Zaman dulu Bu kita, nih saya anak zaman lahir tahun 66, ya kan? Nah, tahun 70-an itu orang tua kalau kita mau tidur pasti dongeng. Itu orang tua zaman dulu Bu, mana ibu saya nggak sekolah, tapi anaknya selalu didongengin. Dek, mama suka dongeng nggak kalau di rumah? Enggak suka dongeng ya? Enggak. Main HP mulu mamanya ya? Nonton drakor mulu mama ya? Nah, iya katanya anak mah nggak bohong. Ya, itu biasanya kita didongengin Bu. Ceritanya apa lah? Si kancil, anak nakal, ntar ada buaya, ada apa namanya kalau zaman dulu tuh? Kenapa tuh? Cerita apa? Cerita apa? Kalau sekarang mah ceritanya beda, bukan kancil dan buaya lagi. Si kancil maling ketimun, ya kan zaman dulu. Nah, mama cerita satu kali aja, nggak pernah dongengin, baca buku, enggak. Iya, nanti minta. Kalau mau bobo, mama cerita dong, bisa ya? Nah, kita cerita mamanya, biar mama suruh ngarang dewek. Nanti ngarang, apa be dikarang, iya kan? Ngarang sendiri. Biasanya Bu kita orang tua itu, anak saya tuh ada masih, itu kita ceritain. Kadang saya nggak pakai buku Bu, saya ceritain ceritanya siapa orang lain, tapi ceritain anak kita. Bisa kan? Misalnya ini ada anak laki-laki. Umurnya itu ya sekitar 6 tahun, ya anaknya tuh ganteng, pinter di sekolahnya, udah bisa baca, gitu aja Bu nyeritain anak. Kan kok kayak aku ya kan? Tapi anaknya kalau mau mandi susah, kalau mam suka nggak mau sayur, ya nggak mau makan sayur, ceritain begitu. Nanti kan gini, kalau nggak makan sayur nanti nya keras, susah, jadi penyakit. Nah, itu anak akan begini dalam hati, kok kayak aku sih nggak mau sayur. Itu Bu, harus Bu bercerita, mendongeng, supaya anak kita itu ada kedekatan batin. Ikatan batin seorang ibu dengan anak, ya, apalagi seorang ibu yang bekerja. Ibu bekerja enggak? Bekerja Bu, di rumah 5M bayarannya. Pekerjaan 5M kan Bu? Di rumah pekerjaannya 5M. Apa? Apa Bu? Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengurus anak. 5M Bu, proyek 5M itu. Ibu mah banyak, pahalanya besar, proyek 5M Bu. Ya, nah jadi tapi ibu pada enjoy aja, di bawah happy, ya, di bawah happy. Nah di sini hari ini anak-anak bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Coba duduknya yang bagus. Iya, pintar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu. Coba ibu tanya lagi.
Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba sekali lagi, bisa? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih, ada yang ngomong. Ini dia. Nah, ya. Dari pagi nih. Ya, dari pagi nunggu acara. Dari jam berapa ini bangunnya? Tadi bangun jam berapa? Jam 5. Sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Ayo jujur, siapa yang tidak sholat tadi pagi? Semuanya enggak. Nanti sholat subuh ya. Kita dibangunin sama mamanya. Apa mama juga bangunnya jam 7? Ya, jadi nanti nih jam 5 bangun, mama masih tidur, bangunin mamanya. Iya, pakai apa banguninnya? Wih, jangan tunjukkan, nggak boleh. Nih, disayang mamanya, bisa nggak? Apa yang disayang? Apanya? Mama tidak sholat subuh. Bangun, udah jam 5. Elus aja TV-nya. Kalau nggak di apa? Di sun mamanya. Jangan ngambil sapu. Mama, bangun. Ada nggak yang bangunin mamanya pakai sapu? Nggak boleh. Ya. Kalau sapu untuk apa? Untuk nyapu. Buat mukul bukan? Bukan, pinter. Ya. Jadi kalau mama bawa sapu, ya kalau mama ini biarin mama sabet pakai sapu kalau nggak makan, kalau nggak belajar. Terus apa jawab? Kita jawab apa? Mama, sapu bukan untuk pukul, tapi untuk nah begitu, pinter ya. Jadi, nah ini mama, punten ya. Di sini saya nggak ngajarin, tapi kita mah sharing aja. Ya, sharing. Mama bisa lihat sekarang anak-anak setelah setahun menerima pembelajaran, ya, setelah mengikuti kegiatan belajar di TK Islam Miftahul Huda, ada perubahan nggak mah? Ada, pasti ada. Apa perubahannya mah? Iya, terus bagaimana lagi? Mandiri, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, betul. Apalagi? Ada yang berubah apa lagi? Akhlaknya berubah nggak? Berubah, apa tidak? Yang tadinya nggak pernah salim, tidak pernah mengucapkan salam, kan jadi salim, salam, salam, salim. Kalau salam apa? Mengucapkan assalamualaikum setiap mau pergi. Assalamualaikum. Nah, kalau datang kan anak-anak datang ke sini, ada ibu guru, assalamualaikum, terus salim. Ya, nah itu pembiasaan, pembelajaran akhlak yang diterapkan di TK. Pastinya Bu, semuanya bagus. Tidak ada yang ibu guru ngajarin tidak bagus, tidak baik, itu tidak ada. Ya. Nah, kemudian kita kelas balik nih tahun 2024 bulan Juli. Mama kan pertama bawa anak kita, ya. Nah, pertama dibawa ke sini belum bisa apa-apa kan. Nah, selama 1 tahun ibu guru dengan berbagai cara bagaimana supaya anak kita ada perubahan. Saya salut mama sama ibu guru TK, benar. Saya mungkin kalau ada jempol 4 saya berikan jempol tangan 4, bukan jempol kaki ya. Kenapa? Karena saya sangat bangga kepada ibu guru, ya, kepada ibu guru semuanya, karena mereka lah garda terdepan yang terjun langsung di lapangan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Kalau saya mah dari pihak dinas pendidikan, saya bisanya hanya teori. Hanya teori. Nih nanti ada pelatihan kepala sekolah. Saya yang ngasih yang narasumbernya.
jadi pemateri. Saya hanya bisa teori. Nih kalau mengajar ibu guru itu, kalau mengajar harus pembelajarannya jangan lupa dari 6 aspek perkembangan anak. Ini ada 6. Ya, ada nilai agama budi pekerti, ada fisik motorik, ada kognitif, ada bahasa, ada sosial, ada seni. Itu semua diberikan kepada ibu guru. Ilmu-ilmu bagaimana cara menangani anak-anak di kelas. Saya hanya bisa teori, Bu. Teori aja, nih begini. Tapi saya praktek di lapangan tidak. Saya mau ngajar TK mana? Saya TK juga belum punya. Ya. Nah, jadi saya hanya bisa teori, nah ibu guru yang mempraktekkan. Saya bisa teori belum tentu, Bu. Belum tentu Mama bisa sesabar ibu guru. Karena ibu guru TK mah gajinya 1 juta. 1,5 juta malah. 1 juta, gede banget ya. 1 juta di sini, nolnya menggelinding, sa-nya sabar, ju-nya jujur, ta-nya tawakal, setengahnya terengah. Nah, tuh Mama kalau pengen tahu ya. Mau Mama digaji 1,5 juta ngajar di TK? Mau nggak? Nih Mama ini nih, mau nggak Mah? Kalau saya suruh ngajar di TK gaji 1,5 juta, kayak mikir 2 kali, mikir 20. Mama, ini anak duduk manis. 5 menit udah hilang. Manis ya. Ini sekarang bisa ditata begini. Awalnya dulu bisa nggak begini? Enggak. Ini hasil didikan ibu guru. Dia patuh sama ibu guru. Duduk nak, duduk. Coba Mama. 1 orang saya suruh, kita pada pergi deh. Bisa enggak? Nah, menangani anak yang 10 aja gitu. 10 anak, 10 karakter. 10 karakter, 10 kemauan di otaknya. Jadi di kelas Mama, itu jangan membayangkan anak duduk manis semua. Ada yang jalan sana, ada ntar gurunya idiomin yang ini teriak, idiomin yang ini teriak. Tapi saya selalu bisa terkondisikan dan bisa yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca. Saya aja belum tentu bisa ngajarin baca, karena anak saya juga saya sekolahkan. Saya guru dulu tahun 85. Sudah lahir belum? Belum. Udah ya. Nah, setelah 85 itu udah jadi guru. Ya. Nah, tapi dari 2007 saya sudah tidak jadi guru lagi. Cuma gurunya bukan guru TK. Gurunya guru SD. Nah, beda dunianya Mama. Dunia anak SD dengan dunia anak TK berbeda. SD itu enak, sudah terbentuk, sudah bisa baca, sudah bisa nulis, sudah bisa berhitung. Apalagi saya ngajar selalu kelas 6, belum pernah kelas 1. Aduh, mungkin guru kelas 1 itu yaitu sabar sama dengan guru TK, guru kelas 1. Karena nanti anak kita Mama yang sekarang duduk manis, yang ganteng-ganteng, kayaknya ada yang cantik ya? Ganteng semua ya? Oh masa ternyata dunia tidak semuanya banyak perempuan. Ternyata di sinilah banyak laki-laki. Jadi jangan khawatir nih yang punya anak perempuan. Laki-laki dulu ini. Ya banyak laki-laki. Berarti Mama produksi laki-laki semua. Ya. Nah, Mama ini sekarang anak yang duduk manis ini kan nggak selamanya di TK. Akan melanjutkan ke jenjang SD. Apa Mama mau taruh di TK lagi? Anakku juga nggak bakalan mau. Nah, apakah dilanjutkan ke SD negeri maupun swasta, mau SD IT, mau SD negeri, itu silakan. Pilihan ada di kita, di orang tua biasanya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak tergantung orang tua, ya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya memang menggiring
seperti ke TK Islami Tauhuda itu bagus, mama nggak salah memasukkan. Di sini pembelajaran selain pengetahuan juga agamanya bagus, ya. Maka dikenalkan sholat di masjid, ya. Belum tentu TK lain yang nggak ada masjidnya, nggak diperkenalkan sembahyang di masjid, ya. Makanya bersyukur, alhamdulillah di TK Tauhuda lengkap, duniawi dan akhiratnya berimbang. Jadi untuk agamanya bagus. Nah, untuk pilihan masuk ke SD, mama, SDIT maupun SD negeri sama saja. Hanya bedanya di pembelajaran memang. Kalau di SDIT, anak kita nanti porsi agamanya yang lebih banyak. Kalau di SD negeri nggak ada agama, Bu, ada. Hanya porsinya. Kalau di negeri, saya mantan guru SD, itu 1 minggu pelajaran agama hanya 2 jam pelajaran. 2 jam bukan berarti jam 8 sampai jam 10, bukan. 2 jam pelajaran. Kalau 1 jam pelajaran 35 menit, berarti kalau 2 jam 2 kali 35 berarti hanya 70 menit per minggu. Ya, jadi sangat minim. Makanya mama yang anaknya disekolahkan di SD negeri, jangan putus PPK-nya. Lanjutkan terus sekolahkan anak setelah selesai sekolah kelas 1 itu masukkan tetap di TPK. Di sini ada TPK-nya ya? Ada. Nah, nyambung. Malah kalau yang ngajarnya masih Bu Ika, masih Bu Haji Nurul, itu masih nyambung dan sudah paham. Ini udah sampai jilid ini sampai Iqra sekian ini. Jadi tahu. Ada yang sudah Al-Qur'an atau masih Iqra? Iqra jilid. Oh, ada yang 5, jilid 5, ada yang jilid 6. Yang di TPK ya. Ya. Nah, ini jangan putus ya mama. Jadi tetap mama lanjutkan. Jadi pendidikan itu memang seumur hidup, ya, seumur hidup. Jangan stuck, selesai setelah kuliah selesai, belum selesai. Walaupun setelah kuliah tetap anak kita belajar. Belajarnya di mana? Di tempat pekerjaannya. Kan dia juga belajar bagaimana bekerja yang baik, ya kan? Nah, mama ada yang pulang kampung katanya, siapa? Oh, pulang kampung kemana? 2 nih. Ke Magelang. Kenapa pulang kampung? Oh, rumah di kampung. Jadi ceritanya di Mudi. Jadi di sini ditinggalkan. Ya, nggak apa-apa. Terus ibu Kebumen. Orang Sabang semua ya. Nah, di sana nanti tadi pesan dari Pak Haji, Bapak Ketua Yayasan sama Ibu Kepala Sekolahnya, Bu Ika, kita jangan sampai putus, ya, putus silaturahmi atau putus dalam mendidik anak kita, ya. Semoga anak-anak yang ada di kelas B yang mau melanjutkan ke SD menjadi anak yang soleh dan soleha. Nggak ada perempuannya ya? Ada 1. Oh iya, ya ada nih soleha 1 ya, satu-satunya. Tapi nggak dijadikan ini kan, nggak sama temen-temennya kan. Oh bagus. Sahabat dia maksudnya gini, cewek satu-satunya tadi kerubutin. Ya. Jadi bagus, tapi Bu, saya senang punya laki-laki semua. Jadi kalau mau rame-rame ya, jadi kalau mau misalnya laki-laki kan tahu sendiri. Ya, apa tuh STM? Oh iya benar. Ini TK STM ya. Jadi nggak ada ceweknya ini dari ahli teknisi semua. Ya, ini wajah-wajah pintar semua ini. Ya, anak yang soleha ya. Mau jadi apa? Udah gede? Siapa yang mau jadi polisi? Ya, ada yang mau jadi tentara?
pilot, ada yang mau jadi bapak guru, nggak ada. Ada yang mau jadi Pak Ustadz, nggak ada. Oh, mau jadi Pak Ustadz juga. Terus ada yang terus mau jadi apa ini? Oh, bingung ya. Cita-citanya masih berubah-berubah ya. Mau jadi tukang ojek? Aduh Bu, ya jadi bawanya bukan ojek itu Bu, bukan motor, ini Bu menjadi pilot Bu nih. Namanya siapa? Wih, bagus. Egi mau jadi pilot. Pilot pesawat apa? Ya, bagus. Jadi Bu, itu nanti kita tanya Bu, mau jadi apa nanti udah gede? Biarin Bu macam-macam. Nanti tuh anak saya juga ntar jadi pembalap, lihat mobil balap, jadi pembalap. Lihat polisi, mau jadi polisi. Udah lagi tentara, jadi tentara. Emang berubah-berubah. Udah gede mah punya pilihan tersendiri nanti, ya. Nah, ini Mama, mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan. Saya kalau udah ngomong begini 2 jam 3 jam juga kuat. Kasihan mamanya ini, anak-anak mau tampil ya. Nah, hari ini kita senang-senang kita lihat bagaimana hasil didikan dari ibu guru, penampilan anak-anak ganteng-ganteng ini, maco-maco ini, ya. Asal jangan disuruh nari aja. Narinya tapi nari yang nah, yang loncat-loncat nggak puguh ya nggak apa-apa. Yang penting jangan begini. Iya, jangan. Adik guru saya omelin Bu. Kalau ada anak laki-laki diajari narinya yang gemulai. Aduh, jangan. Itu membentuk anak yang nggak baik, ya. Tapi kalau wow, nggak apa-apa Bu. Loncat-loncatan semangat, nggak pugu itu nggak karuan itu gerakan, nggak apa-apa. Daripada udah bibirnya begini, terus lenggak-lenggok, aduh, sayanya juga kasihan, khawatir, gitu ya. Jadi itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sampai lupa saya menyapa ibu kepala sekolah, ibu ketua yayasan. Tadi langsung aja saya menyapa anak-anak. Jadi nggak ada yang saya hormati ibu kepala sekolah, kelupaan karena saya langsung menuju ke anak-anak, ya. Nah ini terima kasih kepada ibu bapak ketua yayasan Miftahul Huda Hoir, Bapak Haji Samsudin. Terima kasih kepada ibu Haji Nurul yang sudah mengundang ibu, ya. Kemudian terima kasih kepada Bu Ika selaku kepala TK Islam Miftahul Huda Hoir, dan terima kasih kepada Bapak ganteng yang di belakang suaminya Bu Haji, ya. Kebetulan hari ini baru ketemu nih sama ibu. Ibu udah beberapa kali sini tapi nggak pernah ketemu, ya. Baru kali ini alhamdulillah dipertemukan dalam acara silaturahmi dalam rangka akhir sana dan pentas seni, ya. Terima kasih kepada mama cantik, Mahmud, mama muda, ayo muda-muda semua, ya. Ini masih pada masih pada cantik-cantik, ya. Kemudian terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian, anak-anakku tercinta, ya. Mangga hari ini silakan dilanjutkan. Ibu juga ini sampai akhir akan melihat bagaimana tingkah pola lucu anak-anak. Bu, kalau penampilan anak-anak mah jangan diharapkan bagus, serasi, barbar, enggak. Nanti yang ada ke sana, yang ada ke sini. Ya, itu lucu aja Bu. Saya senang melihat anak-anak. Justru itulah anak TK. Karena kalau semuanya bagus, berarti Bu anak TK, tapi udah emak-emaknya itu yang tampil. Ya, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya yaitu perwakilan orang tua murid kepada Mama Ananda Abdullah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan TK Miftahul Huda Haji Muhammad Syamsuddin Kemal Mukhtar. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Miftahul Huda Al-Khair Ibu Guru Uning Sartika Dewi. Yang saya hormati Dewan Guru TK Miftahul Huda Al-Khair Ibu Soleha selaku Wali kelas A, Ibu Hajah Nurul Khalila selaku Wali kelas B. Dan saya hormati ibu-ibu wali murid TK Miftahul Huda Al-Khair. Dan yang saya hormati Ibu Sukaisi MPD selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mewakili wali murid kelas B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu guru yang telah menjadi guru yang luar biasa bagi anak-anak kami dan juga mendidik anak-anak kami dengan sabar dan penuh kasih sayang. Serta ketulusan dan kreativitas dan kecerdikan ibu guru dalam mengajar yang menginspirasikan anak-anak kami untuk selalu ingin tahu dan semangat dalam belajar. Semoga ibu guru selalu diberikan kesehatan, kelancaran atas segala urusannya dan kesuksesannya. Amin ya Allah. Dan saya mewakili wali murid meminta maaf atas banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pihak kami sebagai orang tua. Dan juga apabila ada tingkah laku anak-anak kami tidak sopan pada ibu guru, baik dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Semoga ilmu yang ibu guru amalkan kepada anak-anak kami menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka dan juga menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam mendidik anak-anak kami dan membimbing anak-anak kami. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pentas seni dan penampilan dari murid-murid TK Islam Miftahul Huda Al Khair.